Setelah kecelakaan mobil, aku bangun dan menemukan aku hanya bisa mengatakan, ya, atau tidak, dan hanya bisa mengatakan kebenaran. Entah bagaimana istriku tahu. Dia mengambil kursi dan duduk di samping ranjangku. Apakah kamu punya uang simpanan rahasia? Mulutku tak bisa dikendalikan. Ya, lebih dari 50.000. Ya, untuk membeli barang-barang di game. Ya, dia tersenyum. Senyumnya membuat punggungku merinding. Sekarang aku sangat curiga. Sepeda listrik itu dikirim olehnya. Namaku Lin Yuan, 28 tahun. Sudah menikah 2 tahun. Pasti aku pernah berbuat sesuatu yang tak terkatakan kepada Tuhan di kehidupan sebelumnya. Kalau tidak mungkin aku bisa menjelaskan mengapa aku ditabrak oleh sepeda listrik pengantar makanan. Dan berakhir di rumah sakit. Ya, sepeda listrik. Kecepatannya sekitar 20 km per jam. Bahkan tabrakannya saja tidak punya martabat. Saat aku bangun, Sun Yan duduk di samping ranjangku dengan mata merah. Satu tangan menggenggam pergelangan tanganku, tangan lainnya memegang ponsel. Sayang, kamu akhirnya bangun. Aku membuka mulutku ingin mengatakan, tidak apa-apa, jangan khawatir, tapi yang keluar dari mulutku adalah, ya. Aku terdiam. Aku mencoba lagi. Di kepalaku terlintas, aku merasa tidak enak. Tapi yang keluar dari mulutku adalah, ya, ada apa ini? Aku mencobanya untuk ketiga kalinya. Kali ini aku ingin mengatakan, siapa? Satu kata yang cukup sederhana, bukan? Suara yang keluar dari tenggorokanku adalah, ya. Selain, ya, dan, tidak, kata-kata lain tidak bisa keluar. Mulutku seperti terkunci dengan kode keamanan. Sun Yan memiringkan kepalanya menatapku. Kamu bilang apa? Ulangi lagi. Ya, ya itu apa? Lin Yuan, apa kamu ketakutan sampai linglung? Bicaralah. Ya, aku juga ingin bicara, tapi aku tidak bisa. Bisakah kamu bertanya sesuatu yang berarti? Sun Yan panik dan menekan tombol pemanggil darurat di samping ranjang. Dokter datang. Seorang pria paruh baya berkepala botak, namanya Wang, mengenakan kacamata berbingkai perak. Ekspresinya tenang, seolah dia sudah melihat 100 kasus aneh. Dia memeriksa pupil mataku dengan senter, lalu memintaku mengepalkan tangan dan mengangkat lengan. Dia melakukan serangkaian pemeriksaan neurologis, lalu membuka buku catatan medisnya dengan datar. Pusat bahasa Anda sedikit terluka. Ini adalah afasia spesifik. Output bahasa Anda saat ini terbatas pada pola penilaian biner paling dasar. Sun Yan mengerutkan kening. Apa maksudnya? Artinya, dia hanya bisa mengatakan, ya, atau tidak. Kata lain tidak bisa. Otaknya bisa berpikir, tapi mulutnya tidak bisa mengatakannya. Dalam penelitian saat ini, kasus semacam ini jarang terjadi. Periode pemulihan tidak pasti. Mungkin seminggu, mungkin sebulan, atau mungkin akan seperti ini selamanya. Sun Yan menyela perkataannya. Secara teori, ya. Namun, sebagian besar pasien bisa pulih. Jangan terlalu cemas. Dia pergi, meninggalkan aku dan Sun Yan. Mata besar dan mata kecil, bangsal itu hening selama 10 detik penuh, lalu Sun Yan menoleh. Menatapku. Kau sekarang hanya bisa mengatakan, ya, atau tidak, ya. Hanya 2 kata ini. Ya, tidak bisa mengatakan kata lain. Ya, dia seolah mencerna informasi ini, lalu tiba-tiba bertanya. Kalau begitu, bisakah kau berbohong? Aku terkejut di dalam hati, ingin menjawab apa yang terjadi selanjutnya. Karena naluriku mengatakan bahwa saat ini, harus ada sedikit ruang ambigu yang tersisa. Tapi mulutku tidak patuh. Dia bertanya, bisakah kau berbohong? Jawabannya adalah tidak. Jadi mulutku secara otomatis menjawab, tidak. Tidak, berarti tidak bisa. Sun Yan berkedip. Aku melihat sesuatu berkilau di matanya. Seperti petugas pajak mengawasi rekening mencurigakan. Seperti ibuku menemukan barang yang kusimpan di tas sekolah saat SMP. Seperti hiu mencium darah. Kau tidak boleh berbohong. Dia menegaskan lagi, suaranya jernih. Ya, artinya, saat kau mengatakan kebenaran, itu pasti benar. Ya, saat mengatakan kebohongan pun itu pasti benar. Ya. Sudut bibir Sun Yan perlahan terangkat. Dia melepaskan tangannya yang menggenggam pergelangan tanganku, lalu duduk tegak. Dia mengeluarkan ponsel dari tasnya dan membuka memo. Aku berusaha memiringkan kepala untuk melihat layarnya. Penuh dengan pertanyaan. Judulnya tertulis jelas 6 kata besar. Perilaku mencurigakan Lin Yuan. Dibuat 3 bulan lalu. Ternyata, dia menyimpannya selama 3 bulan. Sun Yan berdeham. Dengan sikap penuh ritual, dia meletakkan ponsel di atas lututnya, lalu menatapku. Ekspresinya lembut dan tenang. Seperti hakim yang mengumumkan sidang dimulai. Kalau begitu, mari kita mulai. Kamerat Lin Yuan, nadanya lebih formal daripada wali kelasku. Pertanyaan pertama. Apakah kau punya rahasia di belakangku? Punggungku merinding. Mulutku terbuka tanpa kendali. Ya, senyum Sun Yan tidak berubah. Bahkan sedikit bertambah.
Dia mencentang di memo. Bagus. Banyak rahasia? Lebih dari 3. Ya. Lebih dari 5? Aku cepat-cepat menghitung di otakku. Uang simpanan. Akun game. Diam-diam merokok. Menganggap masakannya tidak enak. Bertaruh dengan Zhang Hao tentang berat badannya. Diam-diam memakan camilan impornya, bilang sudah kadaluarsa dan dibuang. Setuju untuk minum, tapi setiap minggu minum dengan Zhang Hao. Mengumpat. Ya, lebih dari 10. Aku menelan ludah. Ya, jari Soviet membuat catatan di ponsel. Lalu dia mengangkat matanya. Apakah rahasia-rahasia ini ada hubungannya dengan uang? Ya, hubungannya dengan wanita lain. Jantungku berdebar kencang. Wanita lain, secara teknis, melihat postingan teman pacar, memuji rekan kerja, mengatakan gaya rambutnya bagus. Mengatakan pada karakter game Zhang Hao, kamu cantik sekali. Secara teknis, ya. Soviet mengangguk tanpa ekspresi dan menutup ponselnya. Dia berdiri, merapikan jaketnya, dan mencium dahiku dengan lembut. Lembut, hangat. Dia berkata bahwa proyeknya mudah dan dia akan segera berangkat. Lalu dia berjalan ke pintu, menoleh padaku. Baiklah Nona, kita lanjutkan besok. Pintu tertutup. Aku terbaring di ranjang rumah sakit, menatap langit-langit putih. Detak jantungku 180. Aku meraba ponsel di nakas. Aku mengetik dengan panik, Zhang Hao, tolong, aku tidak punya pilihan lain. Dan aku tidak bisa berbohong. Soviet akan menginterogasiku besok. 3 menit kemudian, balasan datang. Serius? Apa kamu pikir aku bercanda? Lalu terakhir kali kamu mencuri 3 bungkus keripik pedasku? Itu rasa edisi terbatas. Kamu bilang bukan kamu. Bisakah kamu fokus pada poin utama? Nyawaku terancam. Sial. Kalau begitu kamu tamat. Masalahmu. Diam. Bantu aku cari cara. Cara apa? Menurutku situasimu. Harusnya minta pengacara properti. Aku melempar ponsel ke bantal. Cahaya bulan masuk dari jendela. Pucat sekali. Aku menutup mata. Hanya ada satu gambar di benakku. Daftar catatan Soviet. Daftar pertanyaan yang padat. Persediaan 3 bulan. Menyisihkan 300 tahun untukku. Pukul 9 pagi keesokan harinya, Soviet muncul tepat waktu di depan pintu kamar rumah sakit. Dia memakai riasan lengkap, mengenakan jaket hitam yang sama. Jaket yang dia kenakan saat wawancara manajer keuangan. Dia juga membawa sesuatu. Sebuah lampu meja. Dia mencolokkan lampu itu ke stop kontak di ranjang rumah sakit dan meletakkannya di nakasku. Cahaya lampu menyorot langsung ke wajahku. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin bertanya. Yang keluar adalah, ya, aku tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Soviet menarik kursi ke depan, duduk, menyilangkan kaki, dan mengeluarkan buku catatan dari tasnya. Ya, bukan ponsel lagi. Sudah ditingkatkan menjadi buku catatan kertas. Ada label di atasnya, catatan interogasi. Kemarin beberapa hal telah dikonfirmasi. Dia membuka buku catatan itu dan membaca item yang ditunjuk dengan pena. Pertama, apakah kamu punya lebih dari 10? Kedua, apakah melibatkan uang? Ketiga, apakah melibatkan wanita lain? Benar, ya. Baiklah, hari ini kita bicarakan dulu tentang uang. Dia membalik halaman, ujung penanya menempel di kertas. Apakah kamu punya simpanan yang tidak kuketahui? Ya. Soviet mengangkat alisnya. Lebih dari 10.000? Ya. Lebih dari 30.000? Ya. Lebih dari 50.000? Tanganku masuk ke dalam saku celana. Dia terlihat seperti orang Soviet, dia berhenti sejenak, lalu mengangkat kepalanya menatapku, ekspresinya seperti seorang aktuaris yang menemukan celah dalam polis asuransi. Lebih dari 70.000? Ya. Lebih dari 100.000? Bukan? Dia menulis dengan cepat. 70 hingga 100.000. Selesai. Rinci sekali. Lebih dari 80.000. Bukan? Lebih dari 75.000. Ya? Orang Soviet itu menggambar 2 garis dan menulis di sampingnya. 75.000 hingga 80.000. Uang simpanan rahasia saya akhirnya diteluknya dengan metode bisektion, seolah-olah menyelesaikan soal ujian. Terkategorisasi secara halus menjadi 76.800 yuan, yang dikumpulkan selama 2 tahun. Setiap bulan saya menghemat 1.000 hingga 3.000 yuan dari gaji, dan menyimpannya di kartu bank yang dia tidak tahu. Biaya hidupmu lebih dari 70.000, karena gajimu hanya 8.000. Uang ini semua dipotong dari anggaran rumah tangga kita. Bukan, ini jujur. Uang ini saya sisihkan dari gaji saya secara terpisah. Saya bilang padanya gaji bulanan saya 8.000. Sebenarnya 12.000. Tentu saja, dia belum menanyakan dari mana datangnya uang ini. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia menyadari ada yang tidak beres, dan mengubahnya menjadi, apakah itu bonus kerja? Bukan. Pendapatan sampingan. Bukan. Diberikan oleh keluarga. Bukan. Orang Soviet itu semakin mendesak. Jadi, apakah gajimu lebih tinggi dari yang kamu katakan padaku? Apa yang harus datang? Akhirnya datang. Ya,
Sun Yan perlahan meletakkan penanya. Udara di ruang rawat inap tiba-tiba membeku. Dia menarik napas dalam-dalam. Kamu memberitahuku gaji bulanan saya 8.000, tetapi sebenarnya lebih dari 10.000. Ya, lebih dari 12.000. Bukan? Antara 10.000 dan 12.000. Ya. Dia menulis angka di buku catatannya. Saat dia melihat ke atas, senyum di wajahnya telah hilang. Sebagai gantinya, ada semacam, bagaimana mengatakannya, rasa terasing yang mendalam seperti jurang. Baik, lebih dari 70.000. Selisih yang terkumpul selama 2 tahun. Suaranya tenang hingga menakutkan. Apakah uang ini sudah dihabiskan? Ya. Berapa banyak yang dihabiskan? Semuanya habis. Bukan. Lebih dari setengahnya. Ya, untuk membeli makanan. Ya. Pakaian. Bukan. Mobil. Bukan. Dibeli orang lain. 1000 kuda berlarian di hatiku. Pernahkah aku membelikan sekotak bir untuk Zhang Hao dihitung? Pernahkah aku membelikan jaket tebal untuk ibuku dihitung? Secara ketat berbicara, ya. Lubang hidung orang Soviet itu terlihat menyusut. Dia mengembuskan napas ke buku catatan dengan penanya. Baik, jangan terburu-buru. Satu persatu. Dari uang yang kamu habiskan ini, apakah ada yang dihabiskan untuk game? Ya. Lebih dari 30.000. Ya, lebih dari 40.000. Ya, lebih dari 50.000. Bukan, antara 40.000 dan 50.000. Ya, dia membalik buku catatannya dan menulis angka besar, 4W, di ruang kosong. Kemudian dia tersenyum. Senyuman palsu itu membuat nafsu makan saya untuk makanan rumah sakit seharga lebih dari 200 yuan hilang. Kamrat Lin Yuan, Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak lagi bermain game. Bohong. Maret lalu, Anda mengatakannya sendiri. Dan bahkan memposting di Moments, dengan keterangan, selamat tinggal dunia virtual. Merangkul kehidupan nyata. Ya, itu benar. Saya memang memposting di Moments itu, dan kemudian keesokan harinya saya mengunduhnya lagi. Uni Soviet bangkit. Berjalan ke jendela, punggungnya sedikit terangkat. Saya pikir dia menangis, tetapi ketika dia berbalik, ekspresi di wajahnya memberitahu saya. Dia tidak menangis, dia menahan tangisan. Akun game Anda. Apakah namanya, Jenderal Chang Sheng Yuan Ge? Ya, bagaimana dia tahu ini? Anda menghabiskan 648 yuan untuk membeli satu skin. Rabu lalu. Ya, bagaimana dia tahu ini? Sun Ye mengeluarkan catatan mutasi bank saya, kartu yang saya pikir dia tidak akan temukan. Kapan kartu itu jatuh? Dia kembali ke kursinya dan duduk, jari-jarinya menunjuk ke sebuah item di catatan mutasi. Ada transfer di sini. 3.000 yuan. Ya, untuk Xiao Mei. Selamat ulang tahun. Suaranya melayang ringan, seperti kapas yang membungkus bilah pisau. Siapa Xiao Mei? Tidak, dia tidak boleh mengajukan pertanyaan terbuka. Dia dengan cepat menyadari ini dan mengubah kata-katanya. Apakah Xiao Mei seorang wanita? Otak saya berputar cepat. Zhang Hao. Uang ini untuk Zhang Hao. Nama dalam gamenya adalah Xiao Mei. Saya menghasilkan 3.000 yuan di hari ulang tahunnya, jadi dia bisa membeli hadiahnya sendiri. Ketika pertanyaannya adalah, karakter game Zhang Hao memang perempuan. Apakah Xiao Mei seorang wanita? Zhang Hao bukan wanita, tetapi karakter Xiao Mei. Mulutku ragu-ragu selama 0,3 detik sebelum membuat penilaian. Tidak, tatapan Sun Ye tajam sesaat. Bukan wanita, itu pria. Ya. Dia sepertinya tidak mendapatkan jawaban ini. Dia menggambar tanda tanya di buku catatannya, tetapi kemudian. Lalu mengapa kamu mentransfer 3.000 yuan ke seorang pria dan mengucapkan selamat ulang tahun? Apakah orang ini Zhang Hao? Ya. Apakah nama gamenya Xiao Mei? Ya. Ya. Sun Yan terdiam beberapa detik, lalu mematikan lampu meja dengan buku catatannya. Cukup untuk hari ini. Saya akan kembali dan mencari sesuatu. Dia membungkuk dan mencium keningku lagi. Saat dia mencapai pintu, dia berkata, saya akan mengonfirmasi sendiri tentang urusan Xiao Mei Anda. Sebaiknya Anda ingat, itu benar-benar Zhang Hao. Pintu tertutup. Saya terbaring di tempat tidur, basah oleh keringat dingin yang menyakitkan. Telepon berdering. Pesan dari Zhang Hao. Bagaimana? Apa yang dia tanyakan? Apakah uang saku Anda selamat? Saya tanpa ekspresi. Demi 3 kata itu, tidak selamat. Lalu saya menambahkan satu lagi. Juga, kapan Anda mengubah nama kontak Anda di buku alamat saya? Ada hati di belakang Xiao Mei. Balasan Zhang Hao. Hahaha. Saya lupa mengubahnya kembali. Anda mempermainkan saudara. Kakak ipar pasti mengira saya pacar Anda. Tertawa terbahak-bahak. Anda bisa tertawa. Karena dia ingin memeriksa Anda. Dia bilang dia ingin memastikannya sendiri. Siapa sebenarnya Xiao Mei? Zhang Hao terdiam selama 2 menit penuh, lalu mengirim pesan suara. Ada ketakutan dalam suaranya. Dia tidak akan datang mencariku, kan? Dia benar-benar tidak akan datang mencariku, kan? Saya tidak menjawab, karena saya sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi besok. Dan pasti,
Pasti akan lebih buruk dari hari ini. Sun Yan tidak pergi mencari Zhang Hao. Dia melakukan sesuatu yang lebih mengerikan. Dia mengirim rekaman obrolan game saya. Sore hari ketiga, ketika dia masuk ke kamar rumah sakit, dia tidak membawa lampu meja, tidak membawa buku catatan. Dia hanya membawa ponselnya, layarnya menghadap ke saya. Di atasnya adalah saya dan Xiao Mei, yaitu karakter game Zhang Hao. Tangkapan layar obrolan pribadi dalam game. Saya melirik isinya. Tekanan darah saya langsung melonjak menjadi 180. Xiao Mei, sayang, suamimu akan membawaku bermain Dungeon malam ini? Jenderal Chang Sheng Yuan Ge. Oke, sayang, ikut aku online. Xiao Mei, I Niu Nuo. Jenderal Chang Sheng Yuan Ge. Aku sayang kamu, jangan bercanda. Pergi dulu. Ya Tuhan. Gaya percakapan saya dan Zhang Hao dalam game selalu seperti ini. Mode pasangan yang menjijikan dan centil. Murni untuk lelucon. Dua pria berusia 28 tahun saling memanggil sayang. Merasa sangat akrab. Tapi terlepas dari itu, ini adalah dua saudara. Melakukan hal bodoh dalam konteks ini, percakapan ini terlihat seperti seorang pria sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Xiao Mei. Sun Yan menarik ponselnya kembali, duduk, menyilangkan tangan di atas lutut. Obrolan Anda dengan Xiao Mei dalam game, apakah itu nyata? Ya. Anda memanggilnya sayang. Ya. Dia memanggil Anda suami. Ya. Anda pernah bilang cinta padanya. Ya. Rahang Sun Yan mengeras. Saya melihat pelipisnya berdenyut. Anda yakin orang ini adalah Zhang Hao? Ya, pria besar. Memanggil Anda sayang dalam game. Ya, bukankah ini konyol? Anda pikir saya akan percaya? Ya, tunggu sebentar. Dia bertanya, apakah menurutmu aku akan percaya? Jawabannya adalah ya. Anda seharusnya percaya, karena itu kenyataan. Tapi jawaban saya terdengar olehnya berubah menjadi ya, ini memang konyol. Pemberontakan informasi. Dia salah paham bagian pertama. Sun Yan mencibir. Baiklah, kalau begitu saya akan bertanya dengan cara lain. Apakah Anda pernah? Di luar permainan, apakah kamu pernah menghubungi si Mei? Ya. Zhang Hao adalah teman baikku. Kami saling menghubungi setiap hari. Ya. Pernah menelepon? Ya. Pernah menelepon larut malam? Ya. Setelah jam 11. Ya. Percakapan lebih dari 1 jam. Pernah sekali, aku dan Zhang Hao jam 2 pagi. Mendiskusikan strategi permainan, mengobrol selama 1,5 jam. Ya. Jari-jari Soviets mengetuk lembut sandaran kursi 3 kali. Ekspresinya berubah. Bukan kemarahan, tapi sesuatu yang lebih mengerikan. Ketenangan. Ketenangan yang sama seperti ketua pengadilan sebelum membacakan putusan. Pernahkah Anda bertemu si Mei? Bertemu? Aku bertemu Zhang Hao setidaknya 2 kali seminggu. Ya. Sendirian? Ya. Pernah makan di luar? Ya. Pernah minum? Ya. Berdua larut malam? Ya. Setiap iya, seperti menumpuk tanah ke dalam kuburan. Dan setiap iya, adalah kebenaran mutlak. Memang benar aku sering makan dan minum bersama Zhang Hao sendirian, kadang sampai larut malam. Tapi bayangan di benak Soviets. Pasti bukan dua pria dewasa sedang makan barbeque dengan lengan telanjang dan gestur sop jago. Oke. Soviets memasukkan ponselnya kembali ke tas. Pertanyaan terakhir. Dia menatap mataku, kata demi kata. Apakah kamu mencintai si Mei? Apakah aku mencintai Zhang Hao? Bukan cinta seperti itu. Tapi secara luas, 20 tahun persahabatan, tumbuh bersama. Dia adalah sahabatku. Tentu saja ada ikatan yang kuat. Jika cinta adalah konsep yang luas. Saat bibirku masih ragu, jawabannya sudah terucap. Ya. Mata Soviets berkaca-kaca. Hanya setetes. Lalu dia berdiri. Mendorong kursinya kembali ke tempatnya, memanggul tasnya dan berjalan menuju pintu. Aku akan pergi mengkonfirmasi dengan Zhang Hao. Suaranya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Jika perkataannya tidak sesuai denganmu, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi aku mengerti. Saat pintu tertutup, aku memejamkan mata. Hanya ada satu pikiran di kepalaku. Zhang Hao, aku mohon padamu. Saat dia mencarimu. Tolong jangan bersikap bodoh. Jangan memperburuk keadaan dengan ucapanmu. Tapi aku tahu, melihat karakter Zhang Hao. Dia pasti akan melakukannya. Aku meraih ponselku dan mengiriminya pesan. Soviets pasti akan mencarimu. Dia pikir si Mei adalah seorang wanita dan aku berselingkuh. Pastikan kamu menjawab dengan normal. Beritahu dia, si Mei hanyalah teman bermainmu. Tolonglah. Balasan Zhang Hao datang seketika. Jangan khawatir, kawan. Ini aku yang urus. Aku pasti akan menjelaskannya padamu. Hatiku sedikit lega, lalu dia mengirim pesan lagi. Tapi, kamu bilang kamu mencintaiku. Kawan, aku tersentuh. Tapi kita tidak cocok. Aku melemparkan ponselku ke bantal. Selesai. Semuanya sudah berakhir.
Zhang Hao datang menjengukku di rumah sakit, lebih dulu dari aku mencarinya. Dia bergegas masuk ke kamar, masih membawa sekantong jeruk dan meletakkannya di nakas, lalu mengambil kursi dan duduk di depanku. Kawan, katanya dengan mata berbinar, situasimu ini benar-benar ya. Dan aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Ya, sial. Ini luar biasa. Dia salah bicara, bersemangat seperti menemukan benua baru. Sini, biarkan aku coba. Kamu berutang padaku 300 yuan, kan? Yang belum dibayar? Ya, Zhang Hao menepuk pahanya. Aku tahu. Kamu bilang terakhir kali kamu membayarnya, tapi aku tidak menerimanya. Ternyata kamu menipuku. Aku memutar bola mataku. Omong kosong. 300 yuan itu sudah 3 tahun lalu. Aku memang lupa, tapi sekarang bukan waktunya mempermasalahkan itu. Kamu pikir mantan pacarku cantik, ya? Ya, dia menepuk pahanya lagi. Aku tahu. Kamu punya niat buruk padanya. Aku hanya secara objektif berpikir dia cantik. Apa hubungannya dengan punya niat buruk? Kamu pernah pakai kaos kakiku diam-diam, kan? Tidak. Salah, ya? Benar saja. Yang aja tahun lalu kamu yang mengotori, kan? Ya, aku mengatupkan gigiku. Zhang Hao. Kamu datang membantuku, atau mau menagih hutang? Dia menunjukkan layar ponselnya. Tunggu sebentar. Aku sedang pemanasan. Pertandingan resmi akan segera dimulai. Aku menatapnya. Dia berdehem, tersenyum lebar, dan berkata serius. Baik, mari kita mulai. Kakak ipar akan datang menemuiku untuk mengkonfirmasi soal Xiao Mei, kan? Ya. Apakah dia curiga kamu punya hubungan gelap? Ya. Pasangannya adalah wanita bernama Xiao Mei. Ya. Zhang Hao mengangguk. Baiklah, aku mengerti. Saat dia datang menemuiku, aku akan bilang padanya, Xiao Mei, itu nama panggilan di game. Kita saling memanggil sayang. Itu murni candaan antar teman dalam game. Itu saja. Ya, aku lega. Selama dia bermain normal. Masalah ini bisa dijelaskan. Lalu Zhang Hao mengubah arahnya, tapi saudaraku. Aku punya syarat. Aku merasa sedikit tertekan di hati, dia melirikku. Bisnis di pihak istrimu. Aku akan membantumu dengan semuanya. Tapi kamu harus membantuku satu hal. Ya, kau mengangguk saja. Sempurna. Aku ingin mengumpat, tapi tidak bisa keluar. Aku hanya bisa membunuh dengan tatapan mata. Dia benar-benar mengabaikan tatapan mautku, lalu mengeluarkan ponselnya dan membolak-baliknya. Oh ya, apakah kakak ipar bertanya padamu hal lain? Selain uang simpanan dan Xiao Mei? Ya, apa yang dia tanyakan? Terkait wanita? Ya, kau tidak benar-benar berselingkuh, kan? Tidak. Zhang Hao menarik napas lega. Syukurlah. Lalu mengapa dia merasa? Dia belum selesai bicara, pintu kamar pasien didorong terbuka. Liu Ru yang berdiri di ambang pintu, memegang kotak makan berinsulasi, matanya lurus menatap Zhang Hao. Zhang Hao duduk di kursi. Udara membeku selama 3 detik. Liu Ru yang masuk, meletakkan kotak makan di nakas, lalu menoleh ke arah Zhang Hao. Dia tersenyum, senyum sosial yang standar. Zhang Hao, datang menjenguk Lin Yuan? Ya. Zhang Hao berdiri, menggosok-gosok ujung celananya dengan gelisah. Kakak ipar, kau juga datang. Hai. Sun Yan duduk di sisi lain. Pandangannya menyapu Zhang Hao. Kebetulan, aku punya pertanyaan untukmu. Zhang Hao membungkuk lagi. Kakak ipar, silakan bertanya. Sun Yan membuka mulutnya. Nama gamemu, apakah itu Xiao Mei? Mata Zhang Hao berbinar. Ini persis dialog yang sudah disiapkannya. Ya, itu aku. Kakak ipar, jangan salah paham. Di game itu, karakter wanita yang kumainkan bernama Xiao Mei. Aku dan kakak Yuan selalu saling. Jadi kau dan Lin Yuan saling memanggil sayang di game? Ya. Hanya bercanda antar saudara. Kau tahu, di antara laki-laki. Sun Yan menoleh padaku. Dia bilang benar. Ya. Dia lalu menoleh lagi ke Zhang Hao. Lalu kalian teleponan larut malam lebih dari 1 jam. Membicarakan apa? Zhang Hao mengulang. Membicarakan panduan game. Kakak ipar, ada dungeon baru, kami berdua sedang meneliti cara mengalahkannya. Ngobrol sampai jam 3 pagi. Sun Yan mengangguk, seolah mencerna informasi ini. Jantungku akhirnya jatuh kembali ke dadaku dari tenggorokanku. Baiklah, ini sudah jelas. Lalu Zhang Hao. Nada suara Sun Yan tiba-tiba berubah, terdengar ringan. Kalian punya hubungan yang sangat baik. Dia, ya, kau pasti tahu segalanya, kan? Zhang Hao menepuk dadanya. Tentu saja, teman masa kecil selama 20 tahun. Sun Yan tersenyum. Lalu apakah kau tahu, apakah dia diam-diam merokok? Zhang Hao membuka mulutnya, menoleh melihatku. Bola mataku. Matanya hampir melotot, memberinya tatapan sinis yang gila. Jangan bilang, sialan. Zhang Hao menelan ludah. Lapar. Ini,
Sudah lama. Menurutku ini, kamu harus bertanya padanya langsung, Lin Yuan. Su Lian menoleh padaku. Apakah kamu menyembunyikan dari saya bahwa kamu merokok? Ya. Zhang Hao menarik napas tajam. Su Lian menoleh padanya lagi. Apakah kamu tahu? Zhang Hao terdiam selama 2 detik. Keringat membasahi dahinya. Kakak ipar, saya. Zhang Hao, jika kamu membantunya menyembunyikannya dariku, maka masalah Xiao Mei ini. Aku tidak bisa lagi mempercayai apa yang kamu katakan. Kalimat ini tepat mengenai kelemahan Zhang Hao. Jika Su Lian menganggapnya sebagai seseorang yang akan berbohong untukku, maka penjelasannya barusan tentang Xiao Mei akan dianggap tidak valid. Wajah Zhang Hao berubah lagi dan lagi. Akhirnya, dia mengempis seperti balon yang bocor. Aku tahu, dia terus merokok. Dia merokok diam-diam, sekitar 3 atau 4 batang seminggu. Su Lian membuat catatan di benaknya. Dia terus bertanya, apakah dia minum denganmu setiap minggu? Dia bilang dia bertemu denganku. Di mata Zhang Hao, penuh penyesalan. Saudaraku, maafkan aku. Ya. Setiap Kamis, tempat lama, kedai sate. Su Lian menoleh padaku. Setiap Kamis, kamu bilang kamu lembur. Ya, sebenarnya, dia pergi minum. Ya, dia mencibir. Zhang Hao gelisah, jari-jarinya saling meremas. Kakak ipar, sebenarnya, kakak Yuan, Zhang Hao. Su Lian memotongnya. Daripada bersikap lembut, katakan yang sebenarnya padaku. Aku tidak akan menyulitkanmu, tetapi jika kamu menyembunyikan sesuatu dariku, maka semua kata-katamu akan didiskon. Pilih sendiri. Zhang Hao terdiam. Lebih cepat dari yang kubayangkan. 2 menit. Su Lian tidak basa-basi. Segera mengeluarkan ponselnya dan membuka memo. Bulan lalu, apakah dia diam-diam memakan sekotak coklat saya? Yang edisi terbatas itu, dia bilang padaku itu sudah kedalu. Dan membuangnya. Zhang Hao melirikku. Wajahku pucat pasi. Ya, malam itu dia lapar saat bermain game. Dia memakan semuanya. Keesokan harinya dia memberitahuku. Kakak ipar, coklat itu harganya 800 yuan satu kotak. Sudut bibir Su Lian berkedut. Apakah dia bertaruh denganmu? Bertaruh pada berat badan saya? Wajah Zhang Hao. Bisa jadi warna hati babi. Kakak ipar, dia bilang. Dia bertaruh kamu akan melebihi 110, aku bertaruh tidak. Aku menang. Dia mentraktirku makan hotpot rebus. Saudara itu menarik napas dalam-dalam 3 kali. Aku bisa mendengar suara giginya mengatup. Oke. Dia berdiri dan menepuk-nepuk debu yang tidak ada di celananya. Sampai di sini hari ini. Zhang Hao, terima kasih atas kerjasamamu. Dia berjalan ke pintu. Menoleh dan melihat kami berdua. Besok aku akan datang lagi. Sisa pertanyaan. Masih 2,5 jam lagi. Pintu tertutup. Zhang Hao berbalik. Aku menoleh. Mata kami bertemu. Saudara. Dia membuka mulut. Bukan apa yang bukan. Aku belum bertanya. Bukan, aku tidak ingin berbicara denganmu. Bukan saudara, bukan teman, bukan manusia. Zhang Hao menggaruk hidungnya dengan gugup. Jangan salahkan aku. Tatapan kakak ipar itu. Aku tidak tahan. Aku tidak tahan. Aku juga tidak tahan. Tidak ada yang bisa menahannya. Zhang Hao berdiri dan mendorong kursinya kembali. Aku duluan. Semoga kamu baik-baik saja. Jika ada yang dibutuhkan, kapan saja. Bukan, tidak perlu. Pergilah. Dia keluar sambil mengalir. Aku sendirian terbaring di ranjang rumah sakit. Menatap langit-langit. Ponselku bergetar. Sun Yan mengirim WeChat. Masalah besok akan menyangkut topik apakah menurutmu makananku enak atau tidak. Kamu bisa memikirkannya terlebih dahulu. Bagaimana menjawabnya? Aku menatap pesan ini selama 1 menit penuh. Ini bukan pengingat. Ini adalah deklarasi perang. Dia tahu aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia tahu apa jawabannya. Dia hanya ingin mendengarnya sendiri. Aku mengetik baris teks, Nian. Saya pikir kita bisa membicarakannya dengan tenang. Dihapus. Apa gunanya mengetik? Ketika dia bertanya besok, mulutku akan menjawab segalanya untukku. Aku mematikan ponsel. Menarik selimut di atas kepalaku. Dalam kegelapan, aku mengeluarkan erangan tanpa suara. Hari keempat. Sun Yan datang lebih awal. Jam 8:30. Kali ini dia tidak sendirian. Ada seseorang di belakangnya. Ibuku. Nyonya Lin, 63 tahun, pensiunan guru bahasa Mandarin. Kesedihan terbesar dalam hidupnya adalah mengurus menantu perempuan yang pandai memasak. Saat dia membuka pintu dan masuk, ekspresi di wajahnya bisa digambarkan dengan 4 kata. Sangat pucat. Bu, saya ingin memanggilnya. Dia keluar. Ya, dia tidak bisa memanggilnya. Nyonya Lin duduk di tepi ranjang, menatapku dari atas ke bawah. Ya ampun, apa yang terjadi padamu? Apa yang kamu lakukan? Tertabrak sepeda motor? Kamu benar-benar tidak berdaya. Sun Yan menjelaskan dengan lembut di samping. Bu,
Dokter bilang dia sekarang hanya bisa menjawab ya atau tidak. Dan hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Nyonya Lin terkejut sesaat. Benarkah? Dia menoleh padaku. Nak, kamu hanya bisa mengatakan yang sebenarnya sekarang. Ya, mata Nyonya Lin berbinar. Sama seperti saat Sun Yan pertama kali menemukan ini. Nyonya Lin, Bu, Anda tanya dulu, atau saya tanya dulu? Nyonya Lin mengangguk. Anda duluan, Anda duluan. Saya akan belajar di samping. Sun Yan mengangguk, tunjukkan saya. Kemarin kita bicara soal masakan. Ya, memasak. Lin Yuan, menurutmu masakanku enak? Aku sedikit terkesiap. Masakan Sun Yan, bagaimana mengatakannya? Bukan tidak enak, tapi kreatif. Kreatif seperti merebus semangka dan iga bersamaan. Kreatif seperti menambahkan susu ke sup asam pedas. Sebenarnya, bisakah itu disebut enak? Tidak. Ekspresi Sun Yan tidak berubah. Dia sudah siap. Tapi Nyonya Lin tertawa terbahak-bahak. Aku sudah bilang, masakanmu. Apakah kamu setiap kali bilang enak padaku? Ya. Sudah berapa kali? Lebih dari 50 kali. Ya. Lebih dari 100 kali. Ya. Sun Yan mencatat di buku catatan dengan ekspresi datar. Lebih dari 100 kali bilang enak. Lin Yuan, kamu benar-benar punya prinsip. Nyonya Lin di samping tidak bisa menahan diri. Biar aku tanya satu. Sun Yan memberi tatapan penuh arti. Nyonya Lin mencium pipi menantunya. Langsung padaku. Nak, apakah kamu merasa masakan ibumu lebih enak dari masakan menantumu? Otakku mati sesaat. Apakah masakan ibuku enak? Secara objektif. Daging babi masakannya memang enak, tapi ikan rebusnya bisa membuat ikan menjadi serundeng ikan. Ikan rebusnya bisa membuat ikan menjadi serundeng ikan. Dengan Sun Yan, setengah-setengah. Tapi lebih enak dari menantumu. Selama sedikit lebih enak, itu sudah cukup. Daging babi masakannya cukup memuaskan. Ya, Nyonya Lin menepuk pahanya dengan keras. Dengarkan, aku bilang masakanku lebih enak darimu, kamu tidak percaya. Sun Yan dengan tenang berkata. Bu, dia bilang lebih enak dariku, bukan enak sekali. Dia berbalik padaku, apakah masakan ibu enak? Sejujurnya, aku membuka mulutku. Nyonya Lin menatapku dengan penuh harap. Sudut bibir Sun Yan sedikit terangkat. Mulutku tidak terkendali memberikan jawaban. Tidak, senyum Nyonya Lin membeku di wajahnya. Keheningan selama 3 detik. Apa katamu? Suara Nyonya Lin naik 8 oktav. Sudut bibir Sun Yan sedikit terangkat. Nyonya Lin berdiri. Apakah daging babi masakanku juga menurutmu tidak enak? Sun Yan segera bertanya. Apakah daging babi ibu enak? Ya. Ekspresi Nyonya Lin sedikit mereda. Sun Yan melanjutkan, lalu siapa yang merebus ikan? Bukan saya. Nyonya Lin, Sun Yan membalik-balik buku catatan. Iga asam manis. Ya, sayuran tumis. Bukan. Supnya? Bukan. Nyonya Lin duduk kembali ke kursinya. Wajahnya pucat pasi. Jadi, hanya ada 2 hidangan yang bisa masuk ke matamu? Aku ingin menjelaskan. Tidak bisa menjelaskan. Sun Yan mencoba berbicara. Ibu, jangan marah. Dia hanya jujur. Dan dia merebusnya. Merebus hidangan manis. Setiap kali dia makan di rumahmu sebelumnya. Apakah kamu selalu bilang masakan ibu terlalu enak? Nyonya Lin menoleh padaku. Apakah kamu selalu basa-basi? Ya. Tangan Nyonya Lin mengepal erat. Dia menarik napas dalam-dalam 3 kali. Lalu menoleh ke Sun Yan. Nian, kamu lanjutkan saja bertanya. Ungkap semua tentang menantu yang tidak tahu terima kasih ini. Sun Yan tersenyum dan mengangguk. Oke. Menantu dan mertua saling menatap. Pada saat itu, aku melihat persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah persatuan yang melampaui kelas, usia, dan konflik menantu mertua. Front persatuan. Tujuannya hanya satu. Setiap kali kamu bilang aku akan membersihkannya sebentar lagi. Apakah kamu tidak pernah membersihkannya? Ya. Saat kamu melempar pakaian kotor ke sofa, apakah kamu tidak berniat mencucinya sendiri? Ya. Nyonya Lin mengangguk setuju di sampingnya. Hal ini menurun dari ayahnya. Persis sama. Sun Yan melanjutkan. Apakah kamu berpikir pekerjaan rumah tangga harus dilakukan olehku? Akal sehatku menjerit. Tidak. Aku tahu kita seharusnya melakukannya bersama. Tapi dalam tindakan. Apakah aku secara tidak sadar berpikir bahwa Sun Yan lebih terampil? Ya. Sun Yan menggambar tanda silang besar di buku catatannya. Nyonya Lin menepuk punggung tangan Sun Yan. Nian, kamu telah dianiaya. 3 tahun lalu, menantu dan mertua saling memandang rendah. Sekarang mereka seperti ibu dan anak perempuan. Semuanya karena aku. Sun Yan menutup buku catatannya. Bagaimana kalau kita makan siang bersama hari ini? Aku tahu ada restoran masakan kanton baru. Nyonya Lin merangkul lengan Sun Yan. Ayo pergi. Aku yang traktir. Mereka berjalan keluar dengan bahu merangkul. Saat sampai di pintu, Nyonya Lin menoleh ke arahku. Nak, renungkan dirimu baik-baik. Sun Yan juga menoleh dan menambahkan. Tema besok adalah evaluasi jujurmu terhadap penampilanku. Saran, malam ini kamu harus mengingat dengan baik.
Bagaimana kamu mendeskripsikanku kepada Zhang Hao? Pintu tertutup. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan ke Zhang Hao. Ibuku berkhianat. Dia bersekutu dengan Sun Yan. Zhang Hao membalas seketika. Itu normal. Ibuku tidak pernah memihakmu. Besok, Sun Yan akan bertanya padaku. Evaluasi jujurmu terhadap penampilannya. Saudaraku, kamu sudah mati. Mengapa? Terakhir kali kamu bilang padaku, aku menyapu apa? Saat dia tidak memakai riasan, dia sedikit mirip ibuku saat muda. Jika kamu ditanya kalimat ini, menurutmu apa yang akan terjadi padaku? Aku terdiam. Aku memang mengatakan itu. Aku benar-benar mengatakannya. Selesai. Benar-benar selesai. Namun, pada hari kelima, Sun Yan tidak datang. Hari ke-6 juga tidak. Selama 2 hari berturut-turut, hanya perawat yang membawa obat tepat waktu, mengganti air, dan suasana aneh yang tenang di bangsal. Awalnya aku mengira dia sedang mempersiapkan rencana interogasi yang lebih besar. Kemudian aku menyadari dia melakukan sesuatu yang lebih mengerikan. Dia sedang memposting akun sosialku. Pada malam ke-6, dia mengirim pesan WeChat. Kata sandi akun Twitter cadanganmu apa 00666. Aku tidak menjawab tapi aku tahu jawabannya ya. Jam 7 pagi. Sun Yan kembali muncul di kamar perawatan. Kali ini peralatannya ditingkatkan lagi. Sebuah laptop. Halaman yang terbuka adalah beranda akun Twitter cadanganku, yang kukira dia tidak akan pernah menemukannya. Dalam daftar ikutan ada 37 blogger kebugaran, semuanya perempuan. Kamu punya akun Twitter cadangan? Tanya Sun Yan. Ya, kamu mengikuti semua blogger kebugaran. Ya, kamu mengikuti mereka karena pengetahuan kebugaran. Mulutku sangat jujur. Tidak, ekspresi Sun Yan tidak berubah. Sepertinya dia sudah menduga jawaban ini. Dia memutar laptop ke arahku, menunjuk ke sebuah tweet yang kuposting 3 bulan lalu. Hari ini kakak ipar, bukan? Nian-Nian membuat masakan gelap. Aku diam-diam memesan makanan. Postingan ini kamu yang buat, ya. Kamu memanggilku kakak ipar di belakang, otakku meledak. Tidak, itu salah ketik saat mengetik. Yang ingin kutulis adalah, hari ini Nian-Nian mengobrol terlalu banyak dengan Zhang Hao, jadi jariku salah. Tapi dia bertanya, memanggilku kakak ipar, dan memang ada kata kakak ipar di postingan ini. Ya, Sun Yan menatapku selama 5 detik lalu membalik ke halaman berikutnya. Itu adalah komentarku untuk seorang blogger kebugaran, garis pinggangnya benar-benar luar biasa. 3 kata. Aku mengetiknya seenaknya. Sun Yan menunjuk 3 kata ini, kamu pernah mengomentari wanita lain. Garis pinggangnya benar-benar luar biasa. Ya, pernahkah kamu mengomentariku seperti itu? Aku mengorek ingatanku, aku sepertinya memang tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepada Sun Yan. Tidak. Sun Yan melanjutkan dengan laptopnya, dia menatapku dalam-dalam. Di mata itu tidak ada rasa terima kasih. Hanya ada rasa, lupakan saja. Sulit dijelaskan. Pokoknya, itu membuatku ingin mati di tempat. Dia membuka kembali laptop dan membalik ke halaman pertanyaan baru. Memasuki tahap evaluasi penampilan asli. Apakah kamu berharap aku terlihat cantik? Cantik. Sungguh, Sun Yan memang cantik, wajah oval. Kulit putih, saat tersenyum ada lesung pipit di sebelah kanan. Ya, ekspresinya sedikit mengendur, lebih cantik dari mantan pacarmu? Mantan pacarku, Yo Yao, cinta pertamaku saat kuliah. Secara objektif, Yo Yao adalah tipe wanita cantik klasik, fitur wajahnya tegas. Sangat bersemangat, sedangkan Sun Yan tipe yang tenang. Apakah Yo Yao cantik? Ini tergantung pada standar kecantikan, tapi mulutku sudah membuat keputusannya. Tidak. Darahku membeku. Senyum Sun Yan perlahan memudar dari wajahnya, seperti air pasang yang surut. Aku menggelengkan kepala dengan panik. Bukan itu maksudku. Menurutku kalian semua punya kelebihan masing-masing. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Itu murni berdasarkan standar kecantikan umum, tapi aku tidak bisa mengatakannya. Tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sun Yan menunduk dan menulis sesuatu di buku catatannya. Saat mendongak, ekspresinya sudah kembali normal, tapi aku melihat jari-jarinya yang memegang pena memutih. Kalau begitu, pernahkah kamu memberitahu Zhang Hao bahwa ketika aku tidak memakai riasan, aku mirip ibumu saat muda? Episode ini benar-benar menusuk ulu hatiku. Bajingan Zhang Hao itu, dia yang memberitahu mereka, atau dia menemukan catatan obrolan itu? Ya, Sun Yan menutup buku catatan itu dengan keras. Suaranya terdengar jernih, seperti palu shenpan yang jatuh. Dia berdiri, memasukkan laptop ke dalam tasnya, gerakannya sigap, berjalan ke pintu. Tangannya diletakkan di gagang pintu, membelakangiku. Ling Yuan, aku akan bertanya padamu pertanyaan terakhir. Suaranya sangat tenang, tenang sampai membuat bulu kuduk merinding. Apakah kamu menyesal menikah denganku? Jantungku berdebar kencang. Menyesal. Semua ingatanku berkelebat, saat bertengkar, saat diinterogasi. Saat dipaksa makan masakan aneh. Ada saat-saat bahagia, ada saat-saat keraguan sesaat yang tidak jelas. Tapi penyesalan dalam arti sebenarnya.
Jika terulang kembali, akan membuat pilihan yang berbeda. Mulutku memberikan jawabannya. Tidak, punggung Sun Yan sedikit menegang. Dia tidak berbalik. Namun tangannya terlepas dari gagang pintu, berhenti sejenak, lalu menggenggamnya lagi. Membuka pintu dan berjalan keluar. Pintu tertutup perlahan. Aku menatap pintu itu, jantungku berdetak cepat dan berat. Momen tadi, aku merasakan sesuatu, perubahan halus. Untuk 100 pertanyaan. Dia mendapatkan 100 jawaban yang membuatnya tidak senang, tapi yang terakhir bukan. Mungkin bisa menebus sebagian dari yang sebelumnya. Mungkin. Aku mengambil ponselku. Setelah ragu-ragu lama, aku mengirim pesan kepada Sun Yan. Meskipun aku tidak bisa mengatakan hal lain, aku ingin kamu tahu bahwa jawaban untuk pertanyaan terakhir adalah yang paling ingin kamu dengar. Sun Yan tidak membalas. Tapi dia juga tidak memblokirku. Itu sudah cukup. Cukup untuk saat ini. Hari ke-8. Aku mengira badai telah berlalu. Bagaimanapun, yang terakhir kemarin bukan. Semacam penegasan di tingkat emosional. Hingga pukul 10 pagi, pintu bangsal didorong terbuka. Yang masuk bukan Soviet, tapi atasan langsungku, manajer Departemen Chen Guodong. Usia 45 tahun, perut buncit, garis rambut menurun. Rambutnya mundur ke belakang kepala. Orang yang sangat baik di perusahaan, selalu tersenyum di wajahnya. Orang baik yang tidak ragu menusuk dari belakang. Dia membawa sekeranjang buah, wajahnya penuh kekhawatiran. Xiaolin, kudengar kau masuk rumah sakit. Bagaimana kabarmu? Apakah serius? Tidak, Chen Guodong meletakkan buah di atas meja. Syukurlah tidak serius, syukurlah tidak serius. Rawat dirimu baik-baik. Pekerjaan tidak perlu terburu-buru. Dia duduk di samping tempat tidur, dengan beberapa kata penghiburan. Kemudian, inilah intinya. Dia merendahkan suaranya. Xiaolin, ada sesuatu yang ingin aku beritahu kau lebih awal. Perusahaan memiliki kuota promosi bulan depan. Awalnya kau yang dipertimbangkan, tapi kau tahu. Kau dirawat di rumah sakit sekarang. Tuan Liu mungkin punya ide lain. Dia menatap wajahku. Kau tidak akan menyalahkanku, kan? Aku tahu apa yang dilakukannya. Kuota promosi ini sudah dalam proses selama 3 bulan. Awalnya sudah pasti untukku, tapi Chen Guodong ingin memberikan kuota ini untuk adik iparnya, yang juga bekerja di departemen kami. Dia baru bekerja setengah tahun. Itu masalah kecil. Dia datang untuk memberitahumu, bukan untuk memberitahuku. Dia menguji apakah aku akan melawan. Jika aku bilang aku tidak menyalahkan, dia akan menganggap aku menyerah. Tapi sekarang, mulutku tidak terkendali. Kau tidak akan menyalahkanku, kan? Akan menyalahkan? Ya. Senyum di wajah Chen Guodong membeku sesaat. Ah, Xiaolin, kau menyalahkanku? Ya. Dia tertawa canggung 2 kali. Ini. Haha, Xiaolin, kau bercanda, kan? Tidak. Senyumnya benar-benar menghilang. Dia menggeser pantatnya, mengubah posturnya. Xiaolin, apa yang kau katakan? Aku juga demi kebaikanmu. Kondisimu sekarang. Aku tidak bisa menghentikannya, tapi aku juga tidak perlu menghentikannya. Karena aku sudah mengeluarkan ponselku. Sebelum dia datang, Sun Yan mengirimiku pesan. Laporan promosimu. Apakah tertahan? Aku bertanya pada teman di perusahaan untuk memeriksanya. Manajermu sepertinya punya masalah. Aku hanya membalas satu kata, ya. Lalu Sun Yan berkata, tenang saja, aku akan menanganinya. Aku tidak tahu bagaimana dia akan menanganinya, tapi sekarang aku tahu. Aku mengerti. Dia menutup telepon. Saat dia mendongak menatapku, senyumnya kembali. Tapi 10 kali lipat dari Jiang Yun sebelumnya. Xiaoling, itu sangat berbahaya. Tuan Liu bilang jatah itu masih milikmu kan? Istirahatlah dengan tenang. Setelah kembali, kamu akan melahirkan. Ya, saya mengatakan ini dengan hati yang tenang dan damai. Seluruh acara berdiri. Buah lingkilan, dia tampak ragu-ragu. Apakah akan mengambil buahnya atau tidak? Akhirnya, dia tetap tinggal. Saat sampai di pintu, dia berbalik dan mencoba bertanya, Xiaoling, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Mulutku memberikan jawaban yang jujur. Ya, ada kesalahpahaman. Wajahnya berubah lagi. Dia bergegas keluar. Saya bersandar di kepala tempat tidur, ponsel bergetar. Pesan Sun Yan sudah selesai. Saya meminta seseorang untuk memberitahu Tuan Liu, manajer Anda tidak akan berani menyentuh jatah Anda lagi. Saya kembali. Bagaimana Anda melakukannya? Apakah kamu lupa? Istri Tuan Liu adalah teman sekelasku. Omong-omong, kamu berhutang budi padaku. Saya akan membayarnya kembali suatu hari nanti. Saya melihat pesan ini, sudut bibir saya terangkat tanpa sadar. Orang ini Sun Yan. Apapun itu, dia akan mati. Tetapi ketika waktunya tepat, tidak ada keraguan sama sekali. Jam 3 sore, Sun Yan datang. Tidak membawa lampu meja, tidak membawa komputer, tidak membawa laptop. Hanya membawa 2 gelas teh susu. Adik, ini satu untukku. Duduklah. Dia menyesapnya.
Hari ini tidak masalah, katanya. Ya, kamu merasa lega kan? Ya, dia tersenyum. Kalau begitu aku akan bertanya beberapa pertanyaan santai. Apakah kamu merasa aku pemarah? Tidak, yang sebenarnya. Temperamennya sebenarnya tidak buruk, hanya saja metode interogasinya terlalu profesional. Apakah kamu merasa senang bersamaku? Ya, jawabanmu barusan. Apakah karena kamu tidak bisa berbohong jadi kamu mengatakannya? Atau tulus? Pertanyaan ini agak berbelit-belit, tapi jawabannya sangat jelas. Saya ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi tidak bisa mengatakannya. Tapi dia bertanya, apakah itu tulus? Ya. Sun Yan menunduk melihat teh susunya. Aku melihat telinganya sedikit memerah. Ruangan itu hening sejenak. Sinar matahari masuk dari jendela. Jatuh di rambutnya. Dia tidak bertanya lagi. Kami hanya duduk seperti itu. Minum teh susu. Saya pertama kali merasa bahwa hanya bisa mengatakannya dan tidak, tampaknya bukan hal yang buruk. Setidaknya dia hanya mendengar kebenaran, dan kebenaran itu tidak semuanya membuat sedih. Kesenangan tidak berlangsung lama. Hari ke-9, saya sedikit pulih. Bukan kemampuan saya yang pulih, tapi saya bisa berjalan sendiri. Dokter Wang memberitahu saya bahwa saya bisa keluar rumah sakit tetapi perlu pemeriksaan rutin. Kondisi dan gejala Anda saat ini tidak memburuk, dan tidak ada tanda-tanda perbaikan sementara. Saya akan memberi Anda surat rujukan. Pergi ke rehabilitasi YNKNG untuk pelatihan sistematis. Sun Yan menandatangani di samping untuk mengurus prosedur. Saya duduk di tepi tempat tidur menunggu. Ponsel berdering. Pesan dari Zhang Hao. Anda keluar rumah sakit. Kebetulan, kencan butaku lusa. Kau sudah janji jadi orang suruhan, jangan lupa. Aku bertahan. Aku memang berjanji. Tapi, kondisiku saat ini hanya bisa mengatakan iya dan tidak, dan hanya bisa mengatakan kebenaran. Mau jadi apa, orang suruhan? Kalau-kalau calon kencan butaku bertanya, apakah Zhang Hao orang yang bisa diandalkan? Aku hanya bisa menjawab tidak. Karena Zhang Hao memang tidak bisa diandalkan. Aku tidak bisa menipu. Aku hanya bisa mengatakan kebenaran sekarang. Kau lupa? Kau menyuruhku mengatakan kebenaran di kencan butamu. Kau yakin? Zhang Hao? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kau duduk saja di sana untuk menambah suasana. Jika dia bertanya padamu tentang aku, kau, hanya cari cara untuk tidak bicara, pura-pura bisu. Bagaimanapun, kau memang tidak bisa mengatakan hal lain. Kau gila, kawan. Kau sudah janji. Kau sudah bilang iya. Kau tidak bisa menarik kembali. Aku menatap layar. Dia benar. Aku sudah bilang iya. Dan aku tidak bisa bicara. Termasuk janji pada diriku sendiri, aku tidak boleh melanggarnya. Tidak, batasan ini tidak bekerja seperti itu. Tapi jelas Zhang Hao akan memeras moral. Sun Yan kembali dari pos perawat, melihatku dengan ekspresi tidak senang. Ada apa? Aku memberinya ponsel untuk dilihat. Dia melihatnya 2 detik, lalu tertawa. Kau berjanji jadi orang suruhan, kencan butanya? Ya, kau sekarang hanya bisa mengatakan kebenaran. Dia memintamu memujinya? Ya. Lalu kalau calonnya bertanya padamu, bagaimana orangnya Zhang Hao? Kau bagaimana? Sun Yan berpikir sejenak. Pergi saja. Aku akan pergi bersamamu. Aku melihatnya. Senyum di wajahnya penuh kilau kegembiraan yang tidak peduli betapa besar masalahnya. Pokoknya lebih menarik dari serial TV. Dia berkata, hari ke-10. Sabtu sore. Lokasi kencan buta. Sebuah kafe di pusat kota. Zhang Hao duduk di stand booth, berdandan seperti model sampul majalah kencan buta. Kemeja dimasukkan ke celana. Sepatu kulitnya begitu mengkilap, rambutnya ditata dengan pomade. Aku dan Sun Yan duduk di sebelahnya. Sun Yan mengaduk kopinya dengan rasa ingin tahu, seperti penonton yang siap menyaksikan drama. Sang wanita datang. Namanya Santing, 26 tahun. Perawat, rambut dikuncir kuda. Saat tersenyum, memperlihatkan 2 gigi taring. Terlihat energik. Dia duduk berhadapan. Pertama, dia menyapa kami dengan sopan. Siapa 2 orang ini? Zhang Hao segera memperkenalkan. Ini sahabatku, Lin Yuan. Sebelahnya kakak ipar. Mereka kebetulan ada di dekat sini, jadi ikut menemani. Santing mengangguk. Halo, halo. Aku mengangguk, tidak berani bicara. 10 menit pertama masih normal. Zhang Hao tampil stabil, membicarakan pekerjaan, hobi, latar belakang keluarga. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dia memang punya pekerjaan tetap. Dia memang suka bermain olahraga. Keluarganya memang normal. Hanya saja dalam beberapa hal, dia memilih untuk menyembunyikan sebagian. Misalnya, waktu bermain gamenya seminggu lebih dari 40 jam. Misalnya, tabungannya hampir habis karena urusan bisnis. Misalnya, hubungan sebelumnya berakhir. Karena dia lupa ulang tahun pacarnya dan malah main ranket. Semua itu tidak dia ceritakan, tapi aku tahu. Aku tahu semuanya. Selama dia tidak bertanya padaku, Ling Yuan, kan? Santing tiba-tiba menoleh padaku.
Sambil tersenyum dia berkata, kamu sahabat Zhang Hao. Jadi menurutmu dia itu bagaimana? Dapat diandalkan atau tidak? Cangkir kopi Santing berhenti di bibirnya. Senyum Zhang Hao membeku. Aku merasa seperti sorotan lampu tertuju padaku. Dapat diandalkan atau tidak? Sejujurnya, Zhang Hao itu. Dia orang baik, hatinya tidak buruk, tapi kata, dapat diandalkan. Secara objektif, mulutku terbuka. Zhang Hao di bawah meja. Menendangku. Tendangannya sangat keras, tapi mulutku tidak mendengarkan kakiku. Tidak, seluruh bilik menjadi sunyi. Wajah Zhang Hao memucat. Santing terdiam sejenak. Bukan, maksudku tidak dapat diandalkan. Santing hampir menyemburkan kopinya. Dia buru-buru memalingkan wajahnya, menunjuk ke bibirnya dengan jarinya. Zhang Hao tertawa canggung, dia bercanda. Haha, Ling Yuan, jangan macam-macam. Santing tersenyum lagi, tidak apa-apa. Wajar kalau teman saling mengejek. Benar, dia memiringkan kepalanya dan berpikir. Kalau begitu aku ubah pertanyaannya. Menurutmu Zhang Hao cocok untuk pacaran? Zhang Hao memberiku isyarat putus asa. Tapi mulutku akhirnya berkata, tidak. Zhang Hao langsung menyemburkan airnya ke atas meja. Sulian akhirnya tidak bisa menahan tawanya. Santing justru terlihat tenang. Kenapa tidak cocok? Aku tidak bilang begitu. Kamu hanya bisa menjawab ya atau tidak. Kalau begitu aku tanya, apakah karena dia terlalu suka bermain? Zhang Hao menopang meja dengan kedua tangannya, sudut bibirnya berkedut. Bro, kamu. Santing melanjutkan bertanya, apakah dia tipe orang yang akan lupa ulang tahun pacarnya? Mulutku tanpa ragu menjawab, ya. Kepala Zhang Hao perlahan tertunduk, seperti daun bawang yang baru dipotong. Santing menoleh ke arah Zhang Hao. Kamu pernah lupa ulang tahun mantan pacarmu? Zhang Hao terdiam sejenak, itu. Hanya sekali. Santing kembali menoleh padaku. Hanya sekali? Tidak. Zhang Hao membenamkan wajahnya di kedua tangannya. Bahu Santing bergetar. Dia berpura-pura melihat ponselnya. Santing tidak marah. Dia tampaknya merasa adegan ini sangat menarik. Dia menatap Zhang Hao. Lalu menatapku. Terakhir, dia tertawa. Temanmu ini? Lumayan modis, Zhang Hao bergumam. Dia bukan si Chen. Dia kepalanya tertabrak mobil. Benarkah? Santing menoleh menatapku. Sunian akhirnya ikut bicara. Benar. Dia sekarang hanya bisa menjawab ya atau tidak. Dan hanya bisa berkata jujur. Percaya atau tidak terserah padamu. Mata Santing berbinar. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Sifatnya jelas 10 kali lipat dari sebelumnya. Tapi objek ketertarikannya beralih dari Zhang Hao. Menjadi diriku yang aneh yang hanya bisa berkata jujur. Astaga, ini terlalu menyenangkan. Dia menatapku. Kalau begitu, aku bertanya sesukaku. Kamu tidak selalu di sini. Menurutmu aku tampan tidak? Semua mata tertuju padaku. Sunian menghentikan gerakan minum kopinya. Zhang Hao juga mengangkat kepalanya, dengan ekspresi kebahagiaan atas kemalanganku hari ini. Santing memang cukup cantik. Pesannya sangat jelas. Malam ini pulang akan ada buah yang enak untukmu. Malam pertama pulang ke rumah, aku berdiri di dekat pintu masuk mengganti sepatu. Sunian berjalan dari arah ruang tamu, membawa segelas air. Boleh kan? Dia menyerahkan air itu padaku. Setelah aku minum, hangat. Dia bersandar di kusen pintu ruang tamu menatapku. Tangan disilangkan di dada. Dari jauh, tahukah kamu, selama beberapa hari ini, berapa banyak hal yang kamu katakan padaku? Aku menggelengkan kepala. Tak terhitung. Dia mengangkat ponselnya. Layar itu adalah foto dari buku catatan itu. Entry, rahasia ibu, di checklist, dicoret. Dan diberi tanda penting. 147 pertanyaan. Ada 93 yang kamu jawab. Ada 54 yang tidak kamu jawab. Dia menyimpan ponselnya. 93 itu berarti. Ada 67 hal yang kamu sembunyikan dariku. Aku menundukkan kepala. 67 hal itu. Uang saku, merokok diam-diam, minum palsu, mencuri coklat, akun Weibo kecil, menghabiskan uang di game, memprediksi skor pertandingan, bilang masakanku tidak enak, bilang aku seperti ibumu. Dia mengatakannya satu persatu. Kepalaku semakin tertunduk. Dan juga hubungan romantis game anehmu dengan Zhang Hao. Yang ini aku tidak menyalahkanmu. Yang ini aku memilih untuk melupakannya. Dia berjalan ke sofa dan duduk. Menepuk tempat di sebelahnya. Aku bergeser dan duduk. Seperti murid sekolah yang berbuat salah dipanggil ke samping wali kelas. Dia menatapku. Tapi, kamu juga menjawab beberapa hal yang penting bagiku. Dia menghitung dengan jari-jarinya. Kamu tidak menyesal menikahiku. Kamu bersamaku. Hanya bahagia. Kamu tidak berselingkuh. Si cantik kecil itu. Memang Zhang Hao. Dia mendengus. Semua ini benar. Ya, jadi. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Dia mengeluarkan buku catatan itu,
Membuka halaman terakhir. Hanya ada satu baris, Ling Yuan, bayar setengah, lalu di bawahnya ada. Beli akun Weibo kecil, isi ulang game bulanan, naikkan jadi 100. Bagi rata pekerjaan rumah tangga, 3 kali seminggu. Mulai sekarang, setiap hari jadi. Setiap tahun, buat sesuatu dengan tangan sendiri. Dilarang beli jadi. Dilarang memanggil, sayang, pada Zhang Hao. Laporkan dengan jujur semua sumber pendapatan bulanan. Sisanya simpan di rekening bersama. 7 poin, tertulis dengan sangat jelas. Seperti perjanjian pengakuan dosa. Kau mau mematuhinya? Aku melihat ke 7 poin itu. Jujur saja, akun Weibo kecil, baiklah. Toh tidak terlalu sering posting. Isi ulang game 100, menyakitkan. Tapi masih bisa diterima. Pekerjaan rumah tangga, memang seharusnya begitu. Buat sesuatu dengan tangan di hari jadi, agak menekan, tapi bukan tidak mungkin. Dilarang memanggil, sayang, pada Zhang Hao. Ini, dia menutup buku catatan itu dan bersandar di sandaran sofa. Baiklah, sampai di sini hari ini. Interogasi resmi selesai. Aku terengah-engah bersandar di sofa. Akhirnya selesai. 9 hari interogasi. 9 hari seperti neraka. Semua rahasiaku, dari uang simpanan sampai akun Weibo kecil, sampai aku membencinya karena masakannya tidak enak. Semuanya terhapus. Aku sekarang seperti hard disk yang terformat, bersih. Tidak ada rahasia lagi. Song Nian berdiri dan berjalan ke dapur. Aku akan memasak. Ya, dia berjalan 2 langkah, berhenti, menoleh. Oh iya? Soal kau pikir masakanku tidak enak. Mulai sekarang, aku akan mendesakmu. Kau yang akan memasak. Kakak, apakah urusan kakak ipar sudah selesai? Aku menjawab, sudah. Tapi ada satu aturan. Mulai sekarang jangan panggil, sayang, lagi. Zhang Hao, maksudmu kau mau putus denganku? Pergi. Kenapa kau bisa mengetik hari ini? Bukankah kau hanya bisa bilang, ya, atau, tidak, itu untuk mulut. Tangan kan bisa bergerak. Kau baru sadar? Sial. Kenapa kau tidak mengetik penjelasan selama beberapa hari ini? Aku terdiam. Benar juga, kenapa aku tidak mengetik penjelasan? Aku jelas-jelas terus mengetik di ponsel, mengobrol dengan Zhang Hao, mengirim pesan ke Sulian. Tapi saat Sulian menginterogasiku, kenapa aku tidak pernah terpikir untuk mengetik penjelasan di ponsel? Misalnya saat dia bertanya apakah Xiao Mei itu perempuan. Aku seharusnya langsung mengetik dan memberitahunya. Xiao Mei adalah Zhang Hao. Aku terdiam selama 10 detik. Mengingat kembali pengalaman 9 hari ini. Setiap kali Sulian bertanya, aku lupa. Benar-benar lupa bahwa aku bisa mengetik. Karena auranya terlalu kuat. Tekanan interogasinya. Rasa sesak seperti disorot lampu sorot, membuat otakku sepenuhnya masuk mode bertahan. Di mode itu, aku hanya tahu cara menjawab, bukan menjelaskan. Aku menyampaikan penemuan ini kepadanya. Kepada Zhang Hao, dia membalas 3 kata. Kamu pantas mendapatkannya. Lalu dia menambahkan satu lagi. Tapi jujur saja, kalau kamu menjelaskan sambil mengetik, bagaimana kakak iparmu bisa terungkap? Dari mana kamu punya kesempatan untuk mengungkapkan begitu banyak kejujuran? Menurutmu, apa yang membuatmu bisa berdamai dengannya hari ini? Aku menatap kalimat ini. Dia benar. Jika sejak awal aku menjelaskan segalanya dengan mengetik, Sun Yan tidak akan tahu. Aku tidak menyesal pergi. Dia tidak akan tahu aku bahagia bersamanya. Dia tidak akan tahu bahwa yang terakhir itu bukan. Kebenaran-kebenaran itu tidak hanya berisi hal-hal buruk, tetapi juga hal-hal baik. Dan hal-hal baik itulah yang justru biasanya tidak pernah kuucapkan. Terperangkap dalam penjara keharusan berkata jujur. Hal-hal itu terpaksa keluar. Aku meletakkan ponselku. Dari dapur, terdengar suara Sun Yan memotong sayuran. Dong 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 dong, ritmenya teratur. Aku berdiri dan berjalan ke dapur. Dia membelakangiku, sedang menuangkan minyak ke dalam wajan. Aku berjalan ke sisinya, mengambil spatula dari tangannya. Dia menoleh melihatku. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi aku bisa melakukannya. Aku mendorongnya sedikit ke samping dan berdiri di depan kompor, mulai memasak. Sun Yan bersandar di kulkas sambil menatapku, sudut bibirnya terangkat. Bisakah kamu memasak? Ya, memasak lebih enak dariku. Ya, dia tertawa, tidak marah. Kalau begitu, mulai sekarang kamu yang memasak. Ya, api di kompor menyala terang. Minyak di wajan mulai berasap. Aku mengaduknya dengan kuat. Inilah jawaban terbaik yang bisa kulakukan sebelum kemampuan bicaraku pulih. Bukan, ya, atau tidak, tetapi tindakan itu sendiri. Sebulan kemudian, kemampuan bicaraku mulai pulih. Awalnya hanya sesekali bisa mengucapkan 1 atau 2 kata berbeda. Oke, baiklah, pergi. Kemudian perlahan menjadi kalimat pendek. Aku tahu, kamu benar. Mulai sekarang aku yang akan melakukannya. Salah. Dokter Wang berkata, ini adalah proses pemulihan yang normal. Sun Yan menatapku, yang bisa mengucapkan semakin banyak kata.
Ekspresinya halus, seolah puas, namun juga ada sedikit kekecewaan. Kamu bisa bicara lagi. Dia duduk di ruang tamu, menatapku dan mengucapkan kalimat lengkap. Tulang iga hari ini kurang garam. Ya. Aku mengoreksinya. Ya. Sudah bisa bicara. Lalu apakah kamu bisa menipuku lagi nanti? Kalimat ini. Aku menatapnya. Ekspresinya antara bercanda dan serius. Aku berpikir selama 3 detik, lalu berkata, tidak akan lagi. Sun Yan mengangkat alisnya. Kamu yakin? Aku menarik napas dalam-dalam. Kata-kata yang ingin kuucapkan selama sebulan terakhir, tapi tidak bisa, akhirnya terucap sepenuhnya. Sun Yan, sebulan ini, kau menginterogasiku sampai aku tidak tahan lagi. Memang berat, tapi setiap pertanyaanmu membuatku lebih jelas tentang beberapa hal. Dia tidak bicara. Biarkan aku melanjutkan. Tentang masalah menyelinap merokok. Aku salah. Seharusnya aku tidak menyembunyikannya. Aku salah. Seharusnya aku tidak menyembunyikan fakta bahwa kau bilang masakanku tidak enak. Aku juga salah. Seharusnya aku lebih cepat berdiri di depan kompor. Tapi ada beberapa kebenaran. Jika tidak dipaksa, aku mungkin tidak akan pernah mengatakannya secara sukarela seumur hidupku. Aku menatap matanya. Misalnya, aku tidak menyesal pernah bertemu denganmu. Misalnya, aku sangat bahagia bersamamu. Misalnya, aku sedikit bingung. Misalnya, aku sangat sadar bahwa skuter itu menabrakku. Sun Yan tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau berterima kasih pada skuter itu? Berterima kasih karena membuatku menjadi idiot yang hanya bisa mengatakan kebenaran? Aku berkata, kalau tidak, kau tidak akan pernah tahu hal-hal itu. Baiklah. Tidak baik. Sun Yan berdiri dan berjalan ke arahku. Dia mengulurkan jari dan menusuk dadaku. Tidak perlu bantuan skuter di masa depan. Aku punya banyak cara untuk membuatmu mengatakan yang sebenarnya. Aku menatap senyumannya. Ya? Aku percaya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan padaku sebuah dokumen catatan baru. Judulnya. Catatan Perilaku Ling Yuan 2.0. Tanggal pembuatan. Isinya masih kosong untuk sementara, tapi dokumennya sudah dibuat. Sudut bibirku berkedut. Sun Yan menepuk pundakku dengan nasihat panjang. Kamrat Ling Yuan, ini adalah pertarungan yang sengit. Sebaiknya kau tetap jujur. Aku menatap dokumen kosong itu, hanya satu pikiran di hatiku, kehidupan selanjutnya. Tolong jangan sampai ditabrak skuter lagi. Sekali sudah cukup. Benar-benar cukup.